Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari PR24 Pempros. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jos Anastasia Fitipulu dengan NIM 12/4020 dari Prodi Informasi dan PR saya. Perkenalkan Pak, nama saya Maxwell Ruharbo dengan NIM 1S24037 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi sini kami akan mempresentasikan hasil dari UTS kami. Jadi di sini Ucok dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam suatu pair ketika mengerjakan tugas pemrograman. Di setiap akhir semester, untuk setiap mata kuliah, Ucok Butet akan mendapatkan nilai akhir yang selanjutnya akan dikonversi menjadi nilai huruf. Dan misalnya A, B, B, C, B, gitu grade nilainya. Terus nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh oleh kontribusi berbagai komponen penilaian. Setiap komponen penilaian diberi bobot dalam bentuk persentase. Total persentase adalah 100%. Komponen penilaian pada setiap mata kuliah bisa saja berbeda dengan mata kuliah yang lain. Demikian pula, 4 komponen penilaian yang terdiri dari quiz, assignment, Excel, dan final Excel. Dengan bobot masing-masing 20%, 30%, 25%, dan 25%. Sementara itu, ada juga mata kuliah yang memiliki 2 komponen penilaian yang terdiri dari seminar proposal dan seminar kemajuan dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Jadi di sini Ucok dan Butet tuh pengen ngembangin sebuah program sederhana yang bakal digunain untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliahnya itu nanti dengan komponen-komponen yang sudah disebutkan tadi. Pada berikut adalah rancangan dari program yang akan dikembangkan. Pada saat eksekusi, program akan baca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen. Berarti ini nanti komponennya berapa dikasih tahu yang akan diperhitungkan di mana 0 lebih kecil dari K, lebih kecil sama dengan 5. Di mana kondisinya ini K-nya kalau misalnya dia lebih kecil dari 0, Dia besar. K-nya lebih besar dari 0 Dan mau membaca dan kurang sama dengan 5. Selanjutnya program akan baca K buah barisan komponen penilaian. Setiap baris komponen penilaian mencakup informasi nama komponen, presentase bobot komponen, dan nilai yang diperoleh. Informasi dan inspirasi dengan sebuah hashtag panjang sebaris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Jadi ini kita pakai hashtag. Selain itu, dijamin presentasi bobot komponen dan nilai yang diperoleh adalah bilangan bulat, di mana nilai lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 100. Dia ada 100. Di atas 100. Komponen penilaian dikemas dalam bentuk structure. Jadi kita harus pakai structure. Setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran berurut dari diperoleh dengan tanda semikolon sebagai separator. Selanjutnya, program akan membentuk nilai akhir dengan komponen penilaian yang sudah diberikan untuk selanjutnya menampilkan dalam satu baris keluaran dengan satu angka presisi. Terakhir, program akan memberikan kesimpulan apakah nilai akhir tersebut ketika dokumen lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan keluarkan pass, pass. Sebaliknya, fail pada minimum nilai akhir. Berarti ini pakai else berarti nanti. Pakai apa? Jangan ngomong sendiri loh. Ngomong sama. Ya, sampel 1 input dengan 2 sebagai additional argumen pada eksekusi. Berarti nanti dia pas pengen di compile-nya itu dia tambahin kayak nama compilernya sama 2 itu supaya nanti dia bisa masukin inputannya itu 2 line. Nah ini contohnya project hashtag. Ini kan nanti ini dia bakal dipisah-pisah gitu. Terus ada final exam hashtag 40 hashtag 78, di mana ini final exam ini namanya kan. Terus 40 ini bobotnya, 78 itu nilainya. Nanti outputnya itu bakal keluar sesuai dengan presentasenya itu kan. Tadi misalnya 81 itu kan di presentasi 60%. Terus the final exam kan dia nilainya 78, di presentasi 40%. Berarti nanti dia dirata. Iya, separatornya jadi ubah jadi semikolon. Terus nanti ini dia jadi nilainya jadi kayak gini. Totalnya, dan dia karena dia di atas 50 makanya dia pas. Nah untuk ensemble 2 nya juga berlaku seperti yang di atas. Selanjutnya kami akan menjelaskan code-nya. Jadi seperti biasa ini ada library bahasa C. Lalu ini ada library string.h itu untuk memanipulasi fungsi string. Dan sini ada bentuk struct. Sini kita pakai typedef supaya nggak capek nulis struct-nya lagi. Jadi langsungnya pakai typedef biar sekali nulis struct. Sini kita pakai char nama. Ini kita pakai 100 karena tadi kan di read-nya ada suruh pakai 100 maksimalnya. Terus integer bobot, ini buat bobotnya itu, buat presentasenya berapa persen. Lalu ada integer nilai, nanti yang akan dimasukkan nilai itu berapa. Komponen penilaian. Jelas? Baca itu jelas. Komponen penilaian semikolon.
Terus untuk selanjutnya, ini jangan lupa nanti ditutup ini pakai kurung kerawang. Lalu kita masuk ke, ini kan dia sebagai global variable berarti ya, yang ini dia di luar. Ini kita masuk ke main functionnya. Nah sini ada integer argumen karakter sama karakter argumen value dalam array. Di sini kita langsung masuk ke kondisi di mana argumen karakter kalau misalnya dia itu bukan 2 ya, bukan sama dengan 2, maka ini integer argumen value indeksnya 1 itu kurang dari 1 itu pembatas. ya, ini pakai private pembatasnya. Terus integer argumen value di mana dia indeksnya 1 lebih besar dari 5, maka dia akan keluar jika demikian dia akan mengeluarkan printnya error, outputnya error, maka dia return 1 ya invalid ya. Dia menyatakan invalid, ini dibikin printf error tuh biar tahu aja kalau misalnya itu invalid. Nah untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh PR saya. Dia kamu sendiri ya guys. Oke, maaf. Baik Pak, selanjutnya akan saya lanjutkan penjelasan code-nya. Lalu kita masuk ke sebuah inisiasi baru, integer k sama dengan integer argumen value indeks 1 dikurang 0. Selanjutnya kita masuk ke komponen penilaian. Ini sebuah variabel yang yang masuk ke struct-nya tadi. Kita masukkan variabel baru komponen yang ditandai dengan k, indeks k, sesuai dengan readme tadi Pak. Setelah selesai kondisi inisiasi ini, maka kita akan masuk ke kondisi loop, di mana kita gunakan isian loop standar untuk for sebagai deterministic loop. Kita gunakan for dengan fungsi dalamnya integer i sama dengan 0, di mana i kurang dari k dan i itu bersifat increment. Berarti 0 itu tambah 1 terus Pak. Selanjutnya kita masuk ke sebuah inputan scanf persen pangkat pagar persen d pagar persen d. Jadi pagarnya yang di luar kurus ini merupakan sebuah pemisah seperti yang dikatakan pada soal. Jadi inputannya kita masukkan pagar-pagar ini Pak, pemisahnya. Jadi ini cocoknya dimasukkan ke bagian tipe data, dan untuk yang ini seperti pengganti token. Jadi kita perlu pakai token lagi Pak. Lanjut ke ini yang akan di input komponennya kita input yang ada dalam array i, nama, komponen i, bobot, dan komponen i nilai. Jadi ini intinya kita masukkan nama, bobot, nilai yang terkandung dalam inline satuan komponen i suatu array. Kemudian masuk ke get char di bagian karakter, manipulasi karakter. Lalu kita masuk ke loop yang kedua di mana for integer i sama dengan 0, i kurang dari k, increment seperti biasa, template dari for. Masuk ke printf. Ini adalah hasil dari looping yang sebelumnya. Jadi di sini ada %s, %d, new line. Dan yang di print itu ada nama, bobot, dan nilai sesuai dengan inputan sebelumnya. Lalu kita masuk ke sini, ini adalah logiknya Pak. Float nilai akhir sama dengan 0, integer total bobot sama dengan 0, for integer i sama dengan 0, i kurang k, dan ini total. Apa maksudnya itu? Jadi di float ini nilai akhirnya itu inisiasi 0. Kenapa? Karena kita kan pakai float, jadi kita inisiasi aja biar dia terbaca. Dan total bobotnya juga kan integer, sama-sama angka, jadi kita inisiasi 0 juga. Kemudian looping ini seperti biasa, template seperti yang sebelumnya. Masuklah ke dalam fungsi dari looping ini, nilai akhir plus sama dengan float komponen i kali komponen i kali bobot. Bukan kalinya ini Pak. Itu hanya sebagai operator. Titik ini hanya operator penghubung komponen i dan bobot, dan juga sebagai penghubung komponen i dan nilai. Masuk ke hasil inisiasi akhir, total bobot plus sama dengan komponen i bobot. Lalu kita masuk ke operasi pembagiannya, nilai akhir itu. Jadi itu nilai akhir dibagi total bobot, seperti menghitung nilai biasa, dan perhitungan nilai pada del juga kebetulan dengan cara seperti ini Pak. Dia langsung dibuat float karena ini bilangan real, atau bisa dibilang bilangan pecahan. Selanjutnya kita print lah, printf %1f nilai akhir, dimana ini maksudnya satu angka di presisi di belakang koma, dan yang di print itu apa? Nilai akhirnya. Lalu kita masuk ke sebuah kondisi dimana if nilai akhir lebih besar sama dengan 60, maka dia pass atau lulus. If else nya dia fail.
Demikian Pak, selanjutnya akan diuji oleh pemirsa ya. Clear. Yes. Ngomong aja nanti. Mana sih? Jadi kita akan langsung compile aja. Apa aja? Mau kok clear lagi? Enggak. Jelas suaranya. Ini nama compiler kita bukan. Jadi di sini karena dia kan minta inputan itu 2 line. Jadi kita bikin aja sini OK2. Jadi nama compiler sama 2. Ini kita langsung masukin aja. Dan ya hasil yang keluar itu sesuai. Kenapa dia di sini nggak pakai? Jadi ya hasil yang keluar itu dia sesuai. Di sini kan dia project pakai semikolon 60, semikolon 81. Kenapa dia nggak pakai hashtag lagi? Karena tadi di readnya itu dia bilang pas keluar output dia berubah tuh pemisahnya itu bukan jadi hashtag lagi tapi jadi semikolon. Lalu kita akan lanjut untuk mencoba di sampel yang kedua. Ya jadi di mana sini kita pakai compiler. Ini execute file, bukan compiler. Oh ya execute file, sorry. Compiler itu window. Iya. Jadi sini kita akan ubah jadi OKZ4 itu karena dia di sini masukkan inputan itu ada 4 line. Terus kita langsung masukin aja. Nah hasil yang keluar juga sesuai seperti yang ada di output, dimana kuis semikolon 20, semikolon 47 dan selanjutnya dia masuk dia pas karena dia nilai akhirnya itu 77,1 kan dia di atas 50 makanya dia 60. iya di atas 60 sorry makanya dia pas. Nah, terus kita akan coba untuk di sampel ketiganya. Sini karena dia masukinnya ada 5 line, maka kita masukin 5 situ. Nah dia gagal karena dia nggak memenuhi nilai. Jadi sekian. Baik Pak, ada pun kendala yang kami alami akan dijelaskan oleh pemirsa. Jadi di sini kan Pak, sebenarnya ya sintaksnya susah karena kami tidak boleh open internet, open apa. Jadi di sini kan sebenarnya kami tahu kok pakai apa, cuman karena kayak tadi kami juga ada kesulitan di sintaks struct-nya malah karena ternyata ada miss di sini kan harus pakai kurung kurawal. Ya tadi kami pakai Inline. yang biasa, yang untuk kurung biasa itu. Terus di sini juga untuk loopingnya agak-agak bingung juga sih untuk sintaksnya dan solusinya kan dituliskan oleh PR saya. Jadi Pak, solusi yang kami gunakan itu ya kami seperti token kan Pak, kami kesusahan membuat cari tokennya, membuat penggunaan STR tokennya, STR token. Jadi kami gunakan ini Pak, pagar. Kebetulan kami sudah belajar sebelumnya dari angkatan 23, 22 tesnya, dan kebetulan ada beberapa kemiripan. Jadi kami Ini mau Maxwell. Jadi kami gunakan ini seperti yang kami belajar sebelumnya, dan beberapa sintaks juga kebetulan sebelumnya sudah kami pahami ritmenya. Jadi pada kali ini kami bisa memanipulasi pekerjaan operasinya dengan cara kami sendiri. Adapun kesalahan kata dan pengucapan kami minta maaf Pak, kami ucapkan. Terima kasih Pak. Ini mau 110.